sebagai kelompok 8 akan memaparkan tentang hasil diskusi kami, yaitu mengenai benua hijau negara Kanguru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ginanjar Prasetyo, nomor absen 13. Nama saya Wita Rosilandari, nomor absen 19. Nama saya Selin Fadli Nuraini, nomor absen 30. Nama saya Jessica Jantari, nomor urut 3. Kondisi geografi Australia. Australia memiliki luas total 7.741.220 km persegi. Letak astronomis benua Australia yakni berada di antara 113 derajat bujur timur sampai 155 bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 lintang selatan. Berikut ini batas-batas geografi wilayah Australia. Sebelah utara ada Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur ada Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah barat Samudra Hindia, dan perairan Laut Timur. Beberapa pegunungan yang ada di Australia antara lain: satu, Pegunungan Biru di sebelah barat Sydney. Kedua, pegunungan salju di sepanjang perbatasan negara bagian New South Wales dan Victoria. Pegunungan salju merupakan pegunungan tertinggi di Australia. Ada juga Gunung Kosciuszko, ialah gunung tertinggi di Australia, daratan setinggi 228 meter dan terletak di provinsi New South Wales. Yang kedua ada Gunung Bogong, terletak di Taman Nasional Alpine dan bagian dari Pegunungan Alpine Victoria. Dari pegunungan pembagian besar adalah gunung tertinggi di Victoria, Australia pada ketinggian 1986 meter di atas permukaan laut. Danau di Australia sangat banyak, antara lain: 1. Danau Alexandrina yang terletak di Australia Selatan, tepatnya di Sungai Murai mencapai Samudra Selatan. 2. Danau Erie atau biasa disebut Batitanda Lake Erie. Danau ini terletak di Australia Selatan yang berada di kota Adelaide. Yang ketiga, Danau Gippsland. Danau Gippsland ini merupakan jaringan danau, rawa, dan laguna di Gippsland Timur, Victoria, dengan danau terbesarnya yaitu Danau Wellington, Danau King, dan Danau Victoria. 4. Danau Hillier adalah danau asin di tepi Middle Island yang terletak di lepas pantai selatan Australia Barat. Gurun di Australia terdapat sangat banyak, di antaranya: 1. Gurun Great Victoria merupakan daerah gurun yang jarang penduduknya di Australia Barat dan di Australia Selatan. 2. Gurun Tanami yang terletak di Australia Barat, tepatnya di Northern Territory. 3. Gurun Great Sandy yang berada di Australia Barat. 4. Gurun Gibson yang berada di Australia Barat. 5. Gurun Simpson yang berada di Northern Territory, Queensland, Australia Selatan. Yang terakhir ada Gurun Tirari yang berada di Australia Selatan. Poin nomor 2, kondisi penduduk. Suku. Penduduk asli benua Australia adalah suku aborigin dan penduduk Pulau Torres merupakan pewaris salah satu tradisi kebudayaan tertua yang telah tinggal di Australia selama lebih dari 40.000 tahun, bahkan lebih dari 60.000 tahun yang lalu. Rumpun bahasa utamanya adalah Arandik dan Ngarich dan Gurun Barat, sedangkan bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Ras. Sekitar 92% penduduk Australia merupakan ras Caucasoid. Sisanya adalah warga aborigin. Jumlah penduduk di Australia kini sudah mencapai lebih dari 21 juta jiwa dengan penduduk asli diperkirakan sekitar 2,3%. Angka pertumbuhan. Angka pertumbuhan saat ini penduduk negara Australia sudah lebih dari 21 juta jiwa. Sebelumnya pada tahun 2005 jumlah penduduk hanya sekitar 20 juta. Mata pencarian penduduk Australia pada umumnya adalah berniaga dan juga beternak. Beternak biri-biri merino yang dimanfaatkan bulunya sebagai bahan kain wol. Maka tidak asing lagi Australia dijadikan sebagai negara penghasil bahan kain wol terbesar di dunia.
Ternak lainnya adalah sapi pedaging dan sapi perah. Selain itu, ada juga pertanian seperti gandum, teh, kopi, kapro, dan lain sebagainya. Ada juga bahan tambang seperti emas, nikel, dan lain sebagainya. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Australia merupakan sebuah negara yang besar dan dikategorikan dalam negara maju dan pertumbuhan ekonomi serta bidang ilmu pengetahuan teknologi yang sangat canggih. Terbukti dengan banyaknya perguruan tinggi negeri yang dimiliki oleh Australia yang berlabelkan Iptek dan tidak sedikit pula diisi oleh mahasiswa asing, terutama mahasiswa Indonesia. 3. Kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 1. Kebudayaan. Australia memiliki banyak sekali kebudayaan seperti 1. Suku aborigin merupakan suku asli Australia sejak tahun 70 tahun lalu. Yang kedua, bumerang merupakan senjata tradisional khas Australia. Yang terakhir ada tari tiwi merupakan tari tradisional yang ditunjukkan dengan gerakan yang kuat serta pukulan alat musik. Peninggalan. 1. Gedung Opera Sydney. Kedua, Gedung Pameran Kerajaan Melbourne. Ketiga, Penjara Melbourne Tua. Keempat, Barak Hyde Park. Kelima, Penjara Fremantle. Keenam, Situs Napidana Australia. Pendidikan. Sistem pendidikan Australia berbeda dengan kebanyakan negara lain. Dikarenakan di Australia ada Australian Qualification Framework atau disingkat AQF. AQF didirikan pada tahun 1995. AQF adalah kebijakan nasional yang melingkupi kualifikasi dan pendidikan tinggi. Di Australian National University atau disingkat ANU merupakan kampus dengan peringkat 30 di dunia. Lalu The University of Melbourne merupakan kampus dengan peringkat 33 di dunia. Terus The University of Sydney merupakan kampus dengan peringkat 41 di dunia. Industri. Hasil industri di Australia berupa mesin pabrik, bahan-bahan plastik, sepatu, alat-alat elektronik, mobil, dan kapal laut. Pusat industri di Australia berada di Newcastle dan Sydney. Industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan berada di Perth, Adelaide, Hobart, dan Brisbane. Pariwisata di Australia merupakan salah satu industri terbesar dan pertumbuhan tercepat di Australia. Impor. Komoditas dari Australia berupa batu bara, LNG, biji besi, tembaga, intan, seng, dan mineral. Biji gandum dan meslin merupakan kelompok barang dengan nilai terbesar yang diimpor negara Australia. Nilainya mencapai 1,4 miliar US dollar sepanjang Januari sampai November 2021. Batu bara merupakan kelompok kedua terbesar yang diimpor oleh negara Australia. Nilainya mencapai 1,32 miliar US dollar. Berikutnya biji dan peralatan besi berada di kelompok terbesar ketiga di Australia. Nilainya mencapai 911,4 juta US dollar. Impor kelompok barang minyak bumi mentah dari Australia sepanjang Januari sampai November 2021 mencapai 606,28 juta US dollar. Dan kelompok barang gula
tetes madu mencapai 521,92 juta US dollar. Sedangkan impor barang lainnya mencapai 3,55 miliar US dollar. Sepanjang Januari sampai November tahun 2021, neraca perdagangan Indonesia dengan Australia mencapai 5,33 miliar US dollar, di mana nilai ekspor Indonesia ke Australia hanya 2,98 miliar US dollar, sementara impor Indonesia dari mitra dagangnya tersebut mencapai 8,3 miliar US dollar. Sekian penjelasan dari kami kelompok 8 mengenai benua hijau negara Kanguru. Apabila banyak kekeliruan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.